Pemirsa, malam ini jenazah putra Ridwan Kamil Emeril Khan Mumtaz disemayamkan di Gedung Pakuan Bandung sebelum dimakamkan pada esok hari. Kita kembali bergabung dengan reporter TV One Ihsan Zahri. Ihsan, apakah warga sudah diperbolehkan masuk dan menyolatkan jenazah di Gedung Pakuan, dan kira-kira apa saja hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat yang ingin juga turut menyolatkan jenazah? Baik, Yohana dan juga pemirsa, hingga saat ini masyarakat yang masih berada di luar gedung ataupun di luar area Gedung Pakuan Bandung ini belum diperkenankan untuk masuk ke dalam area dalam Gedung Pakuan. Terlihat masih ada sejumlah masyarakat ini yang memang bertahan begitu berada di pagar untuk menunggu nantinya pihak keamanan akan memberikan mereka izin untuk bisa masuk ke dalam. Berkaitan dengan sholat jenazah, ini saat ini masih sedang berlangsung gitu, dan ini dilakukan oleh kerabat ataupun keluarga dari pihak Ridwan Kamil ataupun almarhum Emeril Khan Mumtaz. Dan untuk masyarakat umum sendiri yang nantinya akan diizinkan untuk melakukan sholat jenazah ini bisa dilakukan, menurut informasi yang kami dapatkan itu dijadwalkan dilakukan pada pukul 11 malam nanti. Dan tentunya ini akan dilakukan secara bergantian, mereka harus mengkomunikasikan atau berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak keamanan ataupun protokol dari pihak keluarga untuk nantinya mereka diizinkan bisa menyolatkan almarhum Emeril Khan Mumtaz. Dan menyolatkan jenazah ataupun takziah ini bisa dilakukan hingga pukul 8 pagi esok. Dan setelah itu pada pukul 9 pagi maksud kami, keluarga termasuk ayahanda Ridwan Kamil dan ibunda Atalia ini akan mengantarkan jenazah almarhum Emeril Khan Mumtaz ke pemakaman yang sudah disiapkan, yakni di pemakaman keluarga di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, untuk proses pemakaman sendiri memang ada yang menjadi perhatian, di mana pihak keluarga ini meminta agar masyarakat bisa memaklumi saat proses pemakaman berlangsung, di mana pada saat proses pemakaman ini hanya akan bisa diikuti langsung oleh pihak keluarga, kemudian kerabat dan juga sahabat-sahabat dari Emeril Khan Mumtaz ini. Untuk masyarakat sendiri memang tidak diperkenankan untuk bisa lebih dekat, hanya bisa melihat dari jauh saja. Namun setelah itu masyarakat ini bisa melakukan ziarah kubur pada saat proses pemakaman sudah selesai. Ziarah ini juga bisa terus-menerus dilakukan setidaknya hingga hari Minggu mendatang, mulai dari jam 8 pagi hingga pukul 5 sore. Pengertian dari masyarakat ini diminta memang jika pada saat pemakaman ini banyak sekali masyarakat yang datang, tentunya area tersebut, area pemakaman ini tidak mencukupi untuk menampung jumlah warga yang bila datang dalam jumlah besar. Pemirsa, saat ini baru saja datang Gubernur Jawa Timur, Khofifah, ini baru saja turun dari mobil dan sedang langsung tentunya dihampiri oleh awak media, dan saat ini menuju kami begitu untuk menyampaikan keterangannya. Ibu sebelah sini, Bu. Ibu sebelah sini, Bu. Sebelah sini, Bu. Maju, Bu. Sebelah sini, Bu. Ayo, Bu, sebelah sini, Bu. Dan Assalamualaikum Bu Khofifah. Jangan terlalu dekat ya. Pasti kembali kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan seluruh amal ibadahnya almarhum Ananda Eril diterima oleh Allah. Hilafnya semua diampuni Allah, dan seluruh keluarga yang ditinggalkan Pak Ridwan Kamil dan seluruh keluarga, mudah-mudahan dikuatkan Allah, diberikan kesabaran, ketegaran, dan keikhlasan. Kita semua melihat Allah memberikan kemuliaan yang luar biasa pada proses pengawalan doa-doa yang dimunajatkan untuk almarhum Ananda Eril. Kemuliaan itu Allah tunjukkan kepada kita semua,
Mudah-mudahan itu semua menjadi bagian yang mempermudah Ananda Eril masuk surganya Allah. Amin. Nggih. Tadi sudah ketemu sama kedua orang tua Eril, Ibu? Belum, ini baru datang ya? baru ya. Kami memang beberapa kali melakukan komunikasi by WA kepada Pak Ridwan Kamil, tapi bahwa ini baru akan ketemu menyampaikan duka cita. Apa yang disampaikan Ibu kepada kedua orang tua? Pasti kita ingin memberikan penguatan, ketegaran, kesabaran, dan keikhlasan beliau bahwa Allah menunjukkan kemuliaan yang luar biasa pada proses penghantaran Ananda almarhum Eril. Jadi mudah-mudahan kemuliaan yang sudah Allah tunjukkan ini akan memberikan penguatan, ketabahan, ketegaran, dan keikhlasan keluarga. Ada kenangan khusus nggak Bu mungkin pada saat itu bertemu dengan Enggak, saya justru sedang mencari tahu sesungguhnya ada amal ibadah apa yang dilakukan secara istiqomah oleh Ananda Eril. Teman-teman bisa melihat bahwa kemuliaan yang Allah tunjukkan kepada Ananda Eril ini pasti ada amal ibadah yang secara istiqomah dilakukan oleh beliau. Saya mendengar ada hal-hal istimewa yang dilakukan oleh Ananda Eril. Kalau tengah malam dia berbagi kepada mereka yang sedang kurang beruntung dan seterusnya. Saya rasa kita boleh mengikuti jejak kebaikan beliau. Ya. Bu, besok ada pemakaman ya, Bu? Kita lihat nanti ya. Terima kasih, Bu. Ya, Jati, itu adalah satu dari beberapa... Baik, pemirsa, baru saja itu adalah pernyataan ataupun beberapa hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah, di mana memang Gubernur Jawa Timur, Khofifah ini tentu saja ikut mendoakan jenazah almarhum Eril dan menginginkan agar almarhum Emeril Khan Mumtaz ini bisa diterima di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan baru saja memang beliau datang dan langsung masuk ke dalam gedung Pakuan yang merupakan tempat persemayaman bagi almarhum Emeril Khan Mumtaz. Kembali ke Anda, Yohana. Ya Ihsan, kalau tadi kita lihat Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah telah tiba. Lalu ini sejauh ini sudah siapa saja pejabat yang telah hadir dan turut menyolatkan jenazah di sana? Iya, selain Gubernur Jawa Timur, Khofifah ini tadi sebelumnya juga sudah hadir sejumlah pejabat, diantaranya tentu saja Wakil Gubernur Jawa Barat. Kemudian kami juga melihat tadi ada Kapolda Jawa Barat, Pangdam Siliwangi, kemudian Kajati Provinsi Jawa Barat dan juga Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat ini sudah hadir sebelum jenazah almarhum Eril ini tiba. Mereka datang lebih dahulu bersama-sama dengan keluarga, kerabat dan juga sahabat dari pihak Ridwan Kamil dan juga Eril ini untuk bisa menyambut kedatangan almarhum Eril, dan langsung tentu saja mereka ikut menyolatkan almarhum, di mana sholat jenazah pertama kali yang tadi dilakukan setibanya Eril ini di tanah air langsung diimami oleh sang ayah, yakni Ridwan Kamil. Kami melihat masih terus berdatangan begitu kolega, sahabat dan juga sejumlah pejabat ini ke rumah duka ataupun tempat persemayaman almarhum Eril. Kami akan kembali mengabarkan informasi terbaru kepada Anda, pemirsa. Kembali ke Anda, Yohana. Ya Ihsan, melihat bahwa tadi kedatangan jenazah Eril tiba sekitar pukul 8 atau 20 waktu Indonesia Barat. Lalu tadi sempat kami pantau dari sini untuk dari layar kaca bahwa cuaca hujan. Lalu bagaimana untuk cuaca saat ini dan apakah warga masyarakat di sana semakin ramai berdatangan atau justru sudah banyak yang berpulang karena jenazah Eril sudah tiba di lokasi, Ihsan? Baik, Yohana dan juga pemirsa, memang tadi sekitar sejak petang tadi wilayah ataupun sekitaran gedung Pakuan tempat persemayaman almarhum Eril ini sempat diguyur hujan yang cukup deras, bisa kami katakan begitu. Dan saat ini kondisinya sudah reda, hujan sudah tak lagi turun. Namun pada saat hujan mengguyur
gedung Pakuan ini kami melihat langsung memang ada sejumlah masyarakat yang dari siang mungkin sore tadi tetap bertahan begitu di gedung Pakuan ini untuk menanti kedatangan almarhum meskipun mereka terkena hujan pada saat itu. Hal itu tidak menyurutkan keinginan mereka untuk bisa menyaksikan langsung kedatangan almarhum. Dan hingga saat ini pun sejumlah masyarakat tadi belum juga meninggalkan lokasi tempat persemayaman ini. Mereka sedang menyaksikan proses menyolatkan jenazah ini dari layar-layar yang disediakan di luar gedung utama ataupun di luar dari ruangan tempat disolatkannya almarhum Eril. Kembali ke Anda, Yohana. Ya, Ihsan, sejauh ini adakah dari pihak keluarga yang sudah memberi keterangan resmi ataupun mungkin dari Pemprov yang sudah memberikan pernyataan terhadap media di sana? Iya, Yohana dan juga pemirsa, sejak tibanya almarhum Eril tadi di gedung Pakuan ini, di mana tadi kami melihat di dalam mobil jenazah yang membawa almarhum ini juga ikut serta di dalamnya sang ayah Ridwan Kamil dan juga pamannya Erwin begitu, ikut mengantarkan ataupun ikut serta di dalam mobil jenazah tersebut. Ini langsung masuk ke dalam gedung Pakuan setibanya di gedung Pakuan, dan memang belum ada pernyataan resmi apapun dari pihak keluarga ataupun dari pihak Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat. Kembali ke Anda, Yohana. Baik. Ihsan Zahri melihat bahwa masyarakat terus berdatangan karena masyarakat baru boleh untuk menyolatkan jenazah ini sekitar pada pukul 11 malam nanti. Lalu ini kira-kira parkir bagi masyarakat yang ingin datang dan ingin juga menyolatkan jenazah, apakah disediakan khusus atau ini juga menimbulkan kemacetan di sana atau bagaimana, Ihsan? Ya, baik Yohana dan juga pemirsa, tentu saja memang untuk bagi masyarakat yang datang ke lokasi gedung Pakuan ini untuk ikut menyolatkan almarhum Eril ini memang dianjurkan untuk tidak membawa kendaraan, di mana memang dengan membawa kendaraan kemudian mereka parkir di sekitaran gedung itu tentu berpotensi menyebabkan kemacetan. Namun untuk saat ini kami memantau situasi arus lalu lintas di sekitaran gedung Pakuan ini masih terlihat lancar begitu, artinya memang ada sejumlah pihak keamanan ataupun aparat ya dari kepolisian, TNI dan juga Dinas Perhubungan ini terus melakukan penjagaan di luar area gedung Pakuan, dan ini dilakukan tentunya untuk mencegah terjadinya penumpukan masyarakat ataupun kendaraan karena ingin datang ke ataupun masuk ke gedung Pakuan ini. Yohana.